Wah, ini serasa pembangunan di Amerika itu tidak pernah berhenti nih guys. Amerika tidak pernah kehabisan duit nih. Di mana-mana lagi ada pembangunan rumah-rumah yang baru nih guys. Saya yakin ini juga perumahan baru juga gitu. Tapi ini kayaknya belum juga dimulai pembangunan rumahnya. Atau ini bangun rumah atau mungkin apartemen ya. One way to see, one way to know, is never look back and just letting it go. Your heart is a drum, you're biting your tongue, hoping to reach out and touch the soul who is lost in winter and frost. Enthusiastic summer's gone, it's moved on, in rolls the dawn, hoping to lift you off the ground, but you won't let go, not this time around. 3. He's next. Then she'll be next, and then you'll be after her. I only got 3 people. Another 30 minutes, you think it will be done? Or? 35. Okay, 35. okay, but it won't be like an hour, right? No, it won't be. Okay. Just give me a chance to get past these cars. So I'm good in this lane. Yeah, stay right there. Pop Appreciate your hood for me, okay? Siang ini saya lagi antri mau ganti oli mobil ini guys. Nah ini sudah berminggu-minggu sebenarnya, ini sudah agak telat ini. Bukan agak telat, tapi sudah udah berminggu-minggu telat sebenarnya. Jadi kalau di sini itu sebenarnya kayak jadwal ganti oli itu bisa dideteksi karena setiap selesai kita ganti oli itu nanti akan dipasang semacam apa ya, kayak stiker gitu guys. Tiap 3000 mile itu harus ganti oli. Atau juga patokannya kayak kalau nggak 3000 mile ya sekitar 3 bulan itu kita harus ganti oli. Nah ini ada 3 lane ya. Yang sebelah sono 1, 2, tengah itu 3. Nah ini yang aku bilang tadi nih guys. Jadi ini kayak stiker yang ditembakkan setiap kita selesai ganti oli. Jadi kita tahu kapan ganti oli itu kita lakukan, dan jadwal selanjutnya yang sekitar 3000 mile ke depan atau sekitar kadang 2-3 bulan kemudian itu kita harus ingat gitu. Nah keren ya, jadi ganti oli di sini tidak perlu turun dari mobil guys. Ini saya ini lagi nongkrong di dalam mobil dan nanti mereka akan mengganti oil mobil kita. See where you have a good time. Yeah, all the time. Hey, if you ain't having a good time, what you doing out here? That's true, that's true. I'm having a good time. Yeah. I do. I don't care what. Tuh lihat nih, ada yang lagi naik-naik. Yes sir. All your tires are about 10 pounds low, so keep an eye on that, okay? What is it? All your tires, they're about 10 pounds low each. So keep an eye on them, make sure ain't nothing wrong, okay? Okay, So okay. might check them in the next couple of days or so and see if they went down any, okay? Can you bring down here? Because we sell them more often than not. At least 2. Ya ginilah guys, itu bagusnya bahwa kalau di Amerika itu ganti oli, mereka itu tidak hanya ya udah ganti oli doang gitu. Mereka juga ngecek underdeal atau bagian-bagian mobil yang lain. Jadi misalnya, oke, yes sir, thank you so much. Misalnya ada underdeal mobil yang dalam kondisi tidak bagus atau harus diganti, mereka kayak merekomendasi. Itu mereka kayak kasih choice ya. Jadi mau diganti atau tidak terserah, paling tidak mereka sudah kasih apa ya, pemberitahuan, oh ini perlu diganti, oh ini perlu di kira-kira kalau tidak ganti ini misalnya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan itu harus diperhatikan. Makanya ya itu bagusnya. Jadi makanya keselamatan penumpang atau keselamatan pengendara mobil itu sangat diperhatikan dengan cara mereka memberikan servis yang bagus untuk ngecek bagian-bagian mobil yang kira-kira perlu diganti atau perlu diperhatikan untuk ke depannya. Ya mereka tetaplah menawarkan pelayanan yang luar biasa. Thank you so much. Have a good day. Appreciate you do the same, yes sir. Early morning, trying hard to get out of bed. She remembers all the crazy little things she said.
Wah guys, nah coba lihat ini. Ada mobil antik nih guys. Mungkin ini mobil tahun 40 atau tahun 30-an itu guys. Halo, what's up guys, yang najikan apa lagi di sini? Apa kabar semuanya? Sebelum kita lanjut dengan footage selanjutnya yang tentu sangat menarik, harapan saya semoga kita semua, kalian dan saya di sini senantiasa sehat dan kedepannya akan selalu dipermudah apa-apa yang akan kita lakukan. Semoga kita bersama-sama sukses nih guys. Guys, kali ini saya masih di garasi rumah ya. Jadi sebentar lagi saya ingin mengajak kalian untuk bersepeda keliling perumahan kami. Ada banyak sekali DM yang masuk ke saya yang menanyakan begini, Mas Haji, jika saya sebagai orang Indonesia, bisa nggak kira-kira beli rumah di Amerika? Kira-kira bisa nggak guys? Ini tentu bahasan yang sangat menarik dan saya yakin banyak sekali di antara kalian yang sebenarnya juga ingin menanyakan hal serupa kepada saya atau kepada teman-teman yang lain. Jangan kemana-mana, sebentar lagi saya ingin mengajak kalian untuk keliling, untuk menunjukkan ya berbagai macam model-model rumah sekitar sini, dan ini akan sangat menarik guys, karena bukan juga ini akan menjadi sebuah tambahan wawasan bagi kita dan kalian semua. Jangan kemana-mana, stay tune terus dengan channel Aji Karavan. Wah, hari ini cuacanya ini nggak begitu bersahabat nih guys. Agak mendung nih, bentar lagi mungkin turun hujan. Ini anginnya kencang sekali ya, nggak tahu mungkin kalian ini dengar nggak nih suara saya. Kalau nggak begitu dengar, maaf karena memang ini anginnya kencang sekali. Oke guys, jadi kita bersepeda sambil bercerita ya. Menanggapi banyak sekali pertanyaan yang menanyakan, Oke Mas Haji, kira-kira sebagai warga negara Indonesia atau sebagai warga negara asing yang bukan warga negara Amerika, bisa nggak kita itu beli rumah di Amerika? Guys, jawabannya adalah bisa, sangat-sangat bisa. Jadi tidak harus menjadi warga negara Amerika untuk beli properti di sini. Apapun itu, beli rumah, beli apartemen, beli lahan, tanah, atau mobil bisa. Tidak harus menjadi warga negara Amerika sekali lagi. Nah, tentu saja kebisaan tadi harus ada syarat utama yang harus dipenuhi, dan ini biasanya sangat mutlak nih guys, yang agak sulit untuk ditawar. Aduh. Lihat nih guys, rumah-rumah sini tuh sebenarnya nggak begitu ini ya, nggak begitu besar ya, jadi sebenarnya sangat sempit. Nah, karena keterbatasan lahan, akhirnya ya ini di tingkat ketiga sebenarnya. Dan perhatikan ini apa namanya ya, kayak garasi itu juga sangat kecil ya. Itu sebenarnya maksimal hanya 2 mobil, dan itu pun juga mobil kecil, sedan kecil aja. Kalau yang model SUV atau truk itu nggak bisa masuk. Ya, inilah. Oke guys, kembali ke pertanyaan tadi, bisa. Kira-kira syaratnya apa Mas Haji? Nah, salah satu syarat mutlak yang sekali lagi sulit untuk ditawar adalah kita harus bayar cash, tidak bisa kredit guys. Jadi bagi kalian, teman-teman di Indonesia, jika ingin misalnya investasi beli rumah, apartemen, atau misalnya mau dijadikan tempat untuk apa ya, tempat tinggal selama liburan dan sebagainya, bisa. Caranya harus menyediakan cash, harus bayar lunas, itu syaratnya. Padahal selama ini bahwa apa namanya, tradisi di Amerika itu kalau beli barang itu pakai kredit, dan itu yang tidak bisa atau sangat sulit untuk dipenuhi jika kita mau beli barang atau properti di Amerika. Kita tidak bisa kredit, sangat sulit. Karena apa? Karena gini, standar di Amerika ya, jadi ada yang namanya kredit bureau, jadi semacam agen kredit yang akan mendeteksi seberapa bagus sejarah kredit kita.
Jadi kalau misalnya kredit histori kita bagus, itu beli barang itu juga sangat mudah. Nah, kalau misalnya kredit histori kita jelek, ya akan sulit. Itu saja. Kredit yang bagus itu gimana, Mas? Ya, itu biasanya standaritasnya kalau kita mencapai misalnya kayak 700 poin, guys, itu baru dikatakan kita punya kredit yang bagus. Kalau misalnya poin kita itu di bawah 700, 500, 600 dan sebagainya, itu dikategorikan sedang atau bahkan kredit yang nggak bagus sebenarnya, dan itu sulit untuk beli barang-barang, terutama barang-barang yang bernilai besar. Nah, sementara kalau kita sebagai orang asing atau orang non-Amerika, itu yang sulit untuk dideteksi oleh agen kredit tadi atau kredit bureau tadi. Dan itu yang mereka tidak mau ribet sebenarnya, karena kita sebagai orang asing akan sulit dideteksi bagaimana sejarah kredit kita. Kalau kredit kita misalnya bagus di sana, tapi itu biasanya bahwa kredit bureau itu hanya mengindikasi atau bisa menilai sebatas nationwide Amerika. Makanya sekali lagi itu satu syaratnya adalah kita harus bayar cash. Ini ada pond ya, ini kayak semacam kolam kecil, bukan kolam ikan nih guys. Jadi ini penampungan air. Jadi di perumahan sini tuh ada semacam penampungan air jika misalnya turun hujan deras atau misalnya ada aliran air yang besar sehingga tidak bisa menampung, akhirnya bisa kebuang di pond atau kolam ini. Dan di sebelah sono itu ada apa ya? Ada kayak pipa besar ya, itu dialirkan ke sungai yang lebih besar itu. Ini ada tulisannya guest parking, violators will be towed at owner's expense. Jadi perumahan sini ini ada yang namanya guest parking, atau kita sebut dengan tempat parkirnya para tamu. Tapi ini sebenarnya juga bisa dipakai oleh pemilik rumah sekitar sini jika mereka misalnya punya mobil lebih dari satu dan tidak cukup garasinya, sehingga mereka menggunakan fasilitas guest parking tadi. Oke deh, kita duduk sebentar di sini guys, sambil ngobrol-ngobrol bentar ya. Nah, mungkin kalian yang ini mau perhatikan ini, Mas Haji, ini apa pohon-pohon ini nggak ada daun-daunnya apa mati nih? Enggak nih guys, ini pohon-pohon ini nggak mati sebenarnya. Ini hanya ini daunnya berguguran aja. Karena itulah makanya musim ini, winter ini banyak sekali pohon-pohon yang daunnya rontok. Tidak semua sih, tapi tergantung jenis pohonnya. Jenis pohon macam kayak ini, ini kayak macam pinus ya. Ini bertahan ini kalau musim dingin, daunnya nggak pernah rontok ini. Hanya beberapa pohon yang jenis ini rontok. Ini sebenarnya tidak mati nih guys. Karena apa istilahnya, ini kayak apa ya? Salah satu upaya untuk bisa bertahan hidup adalah dengan menggugurkan daunnya tadi. Tapi ini sebenarnya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi akan semi lagi ini guys. Wah, ini sepeda saya roboh ini guys. Oh my god. Aduh. Makanya aku bilang tadi ini anginnya itu kencang sekali gitu. Jadi nggak tahu ini suaranya bagus nggak kedengar kalian nggak. Kalau nggak kedengar kalian mohon maaf, karena ya apa namanya, anginnya memang kencang nih guys. Ini saya pernah menunjukkan di sini. Jadi warga sekitar sini jika mereka ngajak jalan-jalan anjingnya atau kucingnya, kemudian pup atau buang air besar, nah itu disediakan ini plastik sini, diambil kotorannya kemudian ditaruh sana. Nanti tiap hari Selasa atau Jumat itu akan ada petugas kebersihan yang membersihkannya gitu. How are you? Ternyata ada sarang burung di sini. Ternyata ada sarang burung di sini. Kelihatan nggak nih guys, kalau di Indonesia ini sudah dinaikin pohonnya, diambil telurnya ini atau
ini apa namanya, baby birdnya diambil nih. Alright guys, semoga ini apa namanya, jawaban saya tadi bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Sekali lagi, bahwa jika kalian ingin beli properti di Amerika itu bisa, hanya saja syaratnya kalian harus sedia cash, uang cash baru bisa beli properti di Amerika, tidak perlu menjadi warga negara Amerika. Oh, kenapa harus cash? Karena sekali lagi bahwa kredit bureau atau agen kredit itu tidak bisa atau sangat sulit untuk mendeteksi bahwa kita itu apa istilahnya pengguna kredit yang bagus enggak guys. Kadang beli sesuatu kemudian karena kita punya kebiasaan buruk nggak dilanjutkan kan rugi mereka. Makanya kalau bayar cash, kepemilikan kalian itu sudah mutlak di kalian, ya tugas lainnya hanya bayar pajak. Nah, urusan nanti bayar pajak kalian patuh atau tidak tergantung kalian. Kalau kalian patuh pajak, this will be fine. Tapi kalau misalnya kalian nunggak ini sebagai nggak bayar pajak, ya bisa jadi profit kalian akan dicabut di Amerika. Itu aja, semoga jawaban saya mewakili dari banyak sekali pertanyaan kalian, dan kemana-mana terus dengan channel YouTube ini. Ikutin terus guys. Wah, ini hujan deras sekali nih guys. Coba kalian lihat depan ini, gelap sekali. Ini saya harus hati-hati kalau bawa mobil hujan-hujan begini. Ya mungkin tradisi di Indonesia sama ya. Jadi kalau waktu hujan begini, meskipun pada siang hari, tapi lampu-lampu mobil harus dinyalakan guys. Itu semacam apa ya, semacam lampu emergency juga ya. Jadi karena suasana yang gelap, jadi kalau lampunya nggak dinyalain itu nggak kelihatan mobil di depan, apalagi kalau misalnya sampai kabut gitu ya. Nah, kalau ada yang menyalakan lampu kanan kiri nyala itu berarti emergency. Itu bagus, jadi untuk memberikan semacam apa ya, kayak warning gitu. Jadi bagi mobil-mobil sekitarnya, mereka bisa lebih hati-hati, jadi bisa menjaga jarak, kemudian bisa juga apa ya, saling menjaga lah, jangan sampai terlalu dekat antara satu mobil dengan mobil yang lainnya. Bagusnya sekarang nih guys, jadi kalau gadget-gadget sekarang, jadi hampir semua smartphone itu sekarang ada apa ya, ramalan cuaca. Jadi kayak hari ini saya sudah memprediksi sebelumnya, karena saya tiap hari sebelum keluar dari rumah itu saya mesti ngecek cuaca hari ini bagaimana, sebagai patokan kalau misalnya saya harus bawa payung atau saya harus kayak bawa jaket debat atau enggak. Jadi kalau dingin ya udah mesti siap-siap gitu loh, karena ya semuanya serba modern lah. Saya yakin di Indonesia pun juga begitu. Mungkin ada di antara kalian yang tanya, Mas, di Amerika itu apakah ada banjir? Nah dong, samalah seperti hanya di Indonesia, terutama di kota-kota besar ya. Tidak hanya di Jakarta guys, tidak hanya Jakarta, bahkan di Amerika pun di kota-kota besar kayak New York, kemudian kayak Los Angeles, kayak Chicago, atau kayak misalnya di Texas ini kayak Houston, Dallas, itu juga pernah banjir, memang pernah gitu. Cuman karena sistem pengaturan airnya memang sudah sangat bagus ya, biasanya banjir itu tidak memakan waktu lama ya, paling kisaran 2-3 jam semuanya sudah bisa dialirkan ke laut gitu. Jadi karena sistem memang udah canggih, memang soal banjir kalau misalnya daya tampungnya itu melebihi kapasitas yang ada, itu juga banjir sama sih. Cuman sistem drainasenya itu sangat bagus di sini. Jadi banjir sedikit ya paling 2-3 jam ya sudah kering lagi gitu. Memang gitu keren. Nah, sebelah kanan ini dealer mobil nih guys. Ini ya, mobil begini kayak nggak ada artinya, nggak ada harganya di Amerika ya guys. Dealer mobil itu ya mobil-mobil dipajang-pajang di luar gini, tinggal milih. Makanya kayak konsumen atau calon pembeli yang datang mau beli mobil itu bisa lihat langsung barangnya. Jadi kayak sistem inden itu jarang sekali ya, kecuali kalau misalnya kayak mobil-mobil terbaru produk Eropa misalnya, kemudian di pasaran Amerika itu tidak terlalu banyak, mungkin inden. Tapi kayak mobil-mobil yang apa ya, mobil pasaran yang tiap
tempat atau tiap hari ada di sini biasanya nggak ada inden, ya ada duit atau setuju dengan kreditnya, setuju dengan sistem pembayarannya, ya tinggal ngambil aja di sini. Left you sleeping alone in your bed. Guess I did let you down.